keluarga majikan begitu ngomongin ini, weh hore, mereka makin senang, makin dilihat. Tapi mereka dalam hati mereka tuh sakit hati karena ibunya digituin. Paham nggak? Terus Mbak ini, ya mungkin dia salah. Kita masih belum tahu karena ini kan masih dalam pendalaman ya, masih perlu dipendalami lebih lanjut. Kita orang Indonesia nggak bangga. Pertanyaannya ada yang bangga gara-gara seperti ini. Dan anehnya, anehnya lagi guys, udah nggak membuat bangga Indonesia, kita sesama orang Indonesia menyebarkan. Coba kita berhenti sebentar aja deh. Berhenti sebentar untuk nggak nge-share ataupun juga repost. Ya. Coba berhenti sebentar. Nah, kalau teman-teman sepakat dengan apa yang tadi aku ngomong, ayo dong, mulai sekarang kayak begini-begini nggak usah di-share, nggak usah di-repost. Ya, karena kita bukan, sekali lagi, yang punya hak untuk menyebarkan informasi ini. Kalau kita mau ngomongin agak sedikit kuno ya, kuno dalam tanda kutip, ya kantor berita dong, ya kan? CNE, RTI, PTS, ya kan? TVBS, kayak gitu-gitu, yang punya kemampuan, punya hak dan memang punya wewenang untuk membuat supaya masyarakat itu ngelihat gitu. Tapi kita ini siapa gitu loh? Tujuannya apa? Mbok ya kalau cuman mau FYP, gampang. Banyak sebarin kayak begini. Silakan terusin aja. Tapi coba berpikir dari hati nurani sebagai manusia. Kita kalau ngeliat ibu kita diginiin, atau Anda sebagai ibu dan anak dari ibu ini, atau kalian sebagai orang tua dari ibu ini, ngelihat konten seperti ini apa nggak sakit hati? Padahal mereka nggak berbuat apa-apa loh. Teman-teman paham nggak maksud aku? Jadi cobalah mulai saat ini stop post dan repost sesuatu yang tidak membanggakan. Paham ya guys? Itulah kenapa gue kemarin sempat kesel, sempat emosi melihat kayak teman-teman yang suka nyebarin berita-berita sedih yang melukai banyak orang. Itu loh. Itu guys. Jujur aja kalian kalau FYP pun juga nggak dapat duit. Bener nggak sih? Kecuali kalau ada yang bagi-bagi stiker ya. Oke. Nah, balik lagi nih guys ngomongin soal kasus ini. Tadi Kak Amina udah menyinggung bahwa kasus ini pada akhirnya apa? Pada akhirnya itu akan ada tindakan hukum. Wah, akhirnya Kak Amina pindah ke samping di kamera gua. Tidak semua majikan sempurna. Maaf, tidak semua pekerja migran Indonesia sempurna. Oke? Dan ini buktinya. Tidak semua PMI sempurna. Bisa aja ada emosi. Namanya juga manusia. Yang ketiga, tahap yang ketiga nih guys. Tidak semua majikan itu sempurna. Tidak semua nenek-nenek, kakek-kakek pasien yang kalian rawat itu baik-baik. Enggak. Dunia ini nggak ada yang sempurna. Penuh dengan ketidaksempurnaan. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan, tadi ada yang bilang, kok aku ini dipukul pakai tongkatnya pasien, mesti diapain kok? Sama guys, sama. Apa? Lapor. Lapor. Oke? Nggak suka harga diri saya dijelek-jelekin. Makanya cupcake, inilah yang sebenarnya aku nggak kepengen terjadi. Dan yang nge-repost dan post dan repost berita-berita seperti ini bukannya kalian mencoreng muka sendiri. Walaupun kalian nggak kenal, tapi yang dipakai adalah nama Indonesia. Dalam 1 minggu ke depan ini, oh kamu dari Indo ya? Oh, saya lihat berita tuh kemarin ada orang Indo mukul nenek-nenek. Ayo, rasanya gimana? Oh, itu bukan saya. Nggak bisa gitu kan? Nah, balik lagi nih guys, to the point yang ketiga ya, poin yang ketiga. Kalau misalkan hari ini, pasien, majikan itu memukul si pekerja. Gimana dong? Lapor. Lapor. Jangan cuma ngeluh-ngeluh di kolom komen di postingan live aku, postingannya Kak Amina, postingannya Ko Faisal. Nggak perlu guys. Bener. Carilah minta tolong ke jalur yang bener. Karena waktu itu kita sempat ngomongin kan Kak Amina, kita ini penyiar. Kalau carilah ke 1955. Kalau nggak digubris, bertemanlah kepada dengan teman-teman yang bekerja di organisasi masyarakat ormas. Betul. Kenapa? Karena mereka tuh punya jalur untuk ngebantuin kalian.
Iya. Kalau nggak ada yang peduli dan setiap hari dipukul. Guys, teman-teman, kalian pernah lihat kantor polisi nggak? Pernah nggak lihat kantor polisi? Kalau nggak pernah lihat 7-Eleven nggak? Pernah nggak? Iya. Minta tolong sama orang Taiwan, guys. Sekarang teman-teman posting ini, teman-teman voting ya. Teman-teman voting. Aku minta tolong kalian voting. Voting satu hal. Menurut kalian, kebanyakan, aku nggak bilang semua orang Taiwan sempurna. Menurut kalian, masyarakat Taiwan itu tergolong baik atau tidak? Silakan di voting ya, guys. Iya. Jadi sebenarnya walaupun dalam bekerja kita berada di luar Silakan negeri, di-voting. diminta untuk kesabaran, ya bersabar itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau untuk hal tindakan kekerasan, itu nol ya. Tidak ada toleransi. Toleransinya itu nol. Termasuk kepada pekerja kepada majikan atau pasiennya, atau dari pihak majikan kepada pekerjanya, itu benar-benar toleransinya itu nol. Jangan ada tindakan kekerasan. Kita harus segera melapor apabila mengalami hal sedemikian. Atau bahkan pada saat kita mengetahui ada teman yang disiksa, yang menderita, kita juga harus membantu mereka. Kita bisa membantu mereka. Kita tidak langsung menindak orang tersebut, menyidak orang tersebut, main hakim sendiri, enggak. Tapi kita bisa melalui jalur-jalur yang ada. 1955, konseling daerah setempat, atau KDI Taipei. Ya. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat ya, dari berdasarkan kebanyakan menganggap orang Taiwan pada prinsipnya baik. Teman-teman sekalian, Agung tidak mendewakan orang Taiwan. Aku tidak pernah mengatakan orang Taiwan itu sempurna, enggak. Tapi aku mau ngasih tahu kalian, setidak-tidaknya kita kalau di Taiwan minta tolong masih ada yang mau bantu, guys. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau misalkan di sini kalian merasa ada katanya, aku minta tolong ke siapa-siapa, nggak ada yang mau bantu. Pertanyaannya, minta tolong sama siapa? Ada jalur loh, 1955 loh, ada jalur loh Ormas loh, ada jalur loh KDEI loh. Kalau semua tiga-tiga ini nggak ada, coba kamu ke depan, keluar rumah, teriak minta tolong. Ciumingwa, yoranya tahu. Aku bisa kasih tau kalian, asalkan bukan tinggal di gunung ya, atau di hutan ya. Nggak ada manusia gitu ya. Pada prinsipnya ada orang yang mau bantu kok. Kenapa? Ini cemela. Orang Taiwan gitu guys, orang Taiwan nggak kepo. Orang Taiwan nggak kepo. Terbukti dari mana? Kalau ada tabrakan itu nggak ada itu yang ngumpul-ngumpul di sana. Tapi mereka, kebanyakan orang Taiwan di sini, kebanyakan, nggak semua guys, kalau ada orang yang kesulitan, mereka mau coba bantu. Mau coba bantu guys. Jadi sekali lagi, masyarakat Taiwan tidak sempurna. Masyarakat Indonesia di Taiwan juga tidak sempurna. Semuanya serba dengan kekurangan. Tapi dari kasus-kasus seperti ini, dua hal yang aku minta sama kalian. Satu, belajarlah untuk tidak ngepost ataupun juga repost hal-hal yang membuat orang sakit hati. Yang kedua, kalau benar-benar dirugikan, ada kekerasan dalam rumah tangga, silakan minta tolong, minta bantuan, lapor. Lapor, guys. Dan lapornya jangan ke kita-kita begini, salah jalur. Salah jalur. Kalian kan udah dibekali dari Indonesia ke 1955. Kalau mau cuma curhat doang, boleh. Tapi jangan pernah mau curhat, terus pengen minta ditolong, gitu loh. Susah, karena setiap orang itu punya batasannya, guys. Mendingan cari instansi yang dimana pekerjanya memang banyak. Aku boleh bilang sama kalian, mau bikin viral bisa. Tapi kan, teman-teman paham nggak sih? 1955 petugasnya banyak loh. Pak polisi petugasnya banyak loh. KDI juga ada yang bisa bantu loh. Oke, nggak ada kata sabar. Teman-teman, kalau misalkan 1955 bilang kamu cuma suruh sabar doang, ya, cuma bilang sabar, telepon berkali-kali, itu mereka ada catatannya. Aku buka sedikit ya guys, aku sempat ngobrol sama petugas 1955. Aku kan tanya, emangnya benar ya 1955 itu kadang-kadang nggak mau gubris masalah PMI ya? Dia bilang, enggak kok. Lu tahu dari mana? Ya gue dengar, kadang-kadang kita lagi live begini, ada yang cerita gitu loh. Terus dia bilang apa? Sebenarnya gampang. Sebenarnya petugas dari 1955 itu, kalau misalkan udah masuk case-nya 2-3 kali, itu nggak selesai-selesai, itu dia bakal dipantau sama atasannya, guys.
Dan pada akhirnya petugasnya akan bilang gini, yaudah gini mbak maunya apa? Atau mas maunya apa? Mau pindah majikan ya? Oke, saya catat ya. Udah, tinggal tunggu. Tunggu apa? Tunggu dari Depnaker akan menghampiri majikan. Akan mencari agensi. Itu prosedurnya guys. Jadi, kalau misalkan kalian 1955 itu nggak gubris, mungkin ada satu hal yang belum jelas. Apa? Kamu nyampain masalahnya nggak jelas. Mungkin. Atau mungkin masalahnya bukan masalah. Misalnya apa? Aduh, nenekku bawel. Titik permasalahannya itu di mana? Atau juga memang ya ada pasien yang mungkin sakitnya itu udah pikun, ya boleh dibilang sarafnya udah bermasalah. Jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, itu pada saat teman-teman mau nuntut pun susah. Iya. Iya. Jadi